Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Indra Alam Prakoso dari kelas 9E. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu maraknya penipuan di media sosial ataupun di SMS dan sebagainya, serta hoaks di sosial media. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Kasus scam atau penipuan online semakin mengkhawatirkan di negeri ini. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, total kerugian dana korban penipuan atau korban scam yang telah dilaporkan mencapai 2,1 triliun rupiah, dengan total dana korban yang telah diblokir sebesar 138,9 miliar rupiah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu cara penipu untuk dapat meretas informasi atau data pribadi kalian. Nah, salah satu caranya itu adalah phishing. Nah, phishing itu adalah kejahatan atau tindak kejahatan yang menggunakan teknik penipuan untuk dapat meretas informasi pribadi, data username ataupun password Gmail kita. Dan itu sangat berbahaya jika terjadi pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Oke, jadi salah satu contoh phishing ini adalah jika kalian dikirimi file ataupun SMS oleh orang yang tidak dikenal, itu bisa saja jadi salah satu bentuk phishing. Dikarenakan phishing ini melalui file atau SMS yang nanti ujung-ujungnya itu disuruh memasukkan username dan password email. Ataupun bisa saja dengan menggunakan file, mereka dapat memasukkan data-data atau virus ataupun malware, yaitu software jahat yang dapat meretas sistem HP kalian. Dan mereka ini biasanya bertujuan untuk meretas data pribadi seperti alamat, tempat tinggal, dan ID. Nah, tujuan mereka ini sebenarnya salah satunya itu kepada bank. Jadi jika kalian memiliki mobile bank atau M-Bank, ini sangat berbahaya. Dikarenakan baru-baru saja terjadi ada peristiwa di Malang yang seseorang terkena retas HP-nya oleh salah satu penipu yang menyebabkan dia rugi ratusan juta. Oke, jadi untuk penipuan di media sosial ataupun online mungkin itu saja. Dan kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pesatnya perkembangan media sosial menjadikan informasi sekecil apapun cepat sampai ke masyarakat. Sayangnya pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah atau hoax. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tetapi juga gambar, bahkan video. Sejumlah penelitian di luar negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat masyarakat Indonesia malas membaca buku, tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam, ditambah paling cerewet di media sosial. Kecepatan jari untuk like, komen, dan share dinilai melebihi kecepatan otaknya. Padahal informasi yang disajikan belum tentu benar. Ujungnya, masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk untuk provokasi dan hoaks. Nah, jadi untuk pembahasan yang kedua ini adalah tentang hoax. Jadi, seperti yang kalian ketahui, hoax adalah informasi atau berita palsu yang ditujukan untuk menjatuhkan seseorang ataupun suatu pemerintahan. Nah, jadi salah satu contoh hoax adalah ini. Nah, yang dimana di dalam artikel tersebut dikatakan bahwa Jokowi akan menjual setengah bagian dari Kalimantan dan memindahkan ibu kota. Nah, jadi sebenarnya itu adalah hoax dan kalian bisa mencarinya di artikel-artikel seperti radar-radar yang ada pada berita ataupun yang terpercayalah, yang dapat kalian percaya sumber aslinya. Dan jangan asal menyebarkan ataupun mengiyakan, karena itu bisa saja itu adalah hoax yang dimana bertujuan untuk menjatuhkan presiden itu sendiri ataupun orang itu yang dijelekkan. Nah, tentu saja hoax ini adalah salah satu tindakan negatif yang dapat membuat penerima hoax ini dapat menyebarkan sesuatu yang tidak benar, yang akhirnya orang-orang itu pada percaya dan akhirnya orang yang tidak bersalah bisa dapat terkena imbasnya dari hoax tersebut.
Nah, banyak yang sudah terkena imbasnya, salah satunya adalah presiden kita sendiri, yaitu Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati untuk mencerna apakah itu hoax ataupun tidak. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan kita, yaitu tentang penipuan di media sosial ataupun online, serta hoax di media sosial. Jadi kita harus selalu menjaga privasi kita untuk tidak mencet ataupun membuka file dari orang yang tidak kita kenal yang dapat menyebabkan penipuan ataupun kehilangan data pribadi. Dan jangan lupa untuk kita harus mencari kebenaran dari berita yang disampaikan, apakah itu nyata atau tidak, karena dapat menyebabkan menyebarnya hoax di kalangan kita sendiri yang dapat menghancurkan persatuan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.